Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo anak-anak kami kelas 6 yang kami cintai dan kami banggakan. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan terhindar dari wabah COVID Corona. Bapak tidak lupa juga mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan. Pakailah masker kemana kalian ingin bepergian, kemudian rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah COVID-19 atau yang kita sebut dengan Corona. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 6 semester 1. Pada kesempatan ini kita sudah masuki pelajaran yang kedua dengan judul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Adapun sub pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah makna hari akhir atau makna hari kiamat. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dan pemahaman. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu memahami makna hari kiamat yang bisa membentuk perilaku akhlak mulia. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, sebelumnya kita sudah belajar tentang makna surat Al-Kafirun. Di mana dalam surat Al-Kafirun itu kita diajarkan untuk selalu mentauhidkan Allah, tidak mempercampur adukkan ajaran agama, bertoleransi dengan sesama, serta tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang makna hari kiamat. Kita akan dipandu oleh guru kita, yaitu Bapak Erizal MPD. Beliau adalah guru SDN 01 Sawahan, Kota Padang. Pada Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang makna hari akhir atau makna hari kiamat. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, mungkin kalian pernah memperhatikan fenomena alam di sekitar kalian, seperti gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Akibat fenomena alam itu terjadi kerusakan di mana-mana. Rumah hancur, kebun hancur, jalan-jalan hancur, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa manusia. Puluhan, bahkan ratusan, dan mungkin ribuan. Tahukah kalian fenomena alam tersebut sebenarnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia itu selalu berhati-hati dalam kehidupan mereka dan mawas diri. Kemudian
Kemudian fenomena alam itu sebenarnya merupakan kiamat kecil yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nanti akan terjadi kiamat besar, kiamat yang sesungguhnya, di mana semua kehidupan ini akan hancur. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Lalu apa hari kiamat itu? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, dan semua makhluk yang bernyawa akan mati, termasuk kita manusia. Ini yang dimaksud adalah kiamat besar atau kiamat kubra. Lalu apa sebagai tanda bahwa kiamat itu akan terjadi? Tanda kiamat itu akan terjadi diawali dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka hancur leburlah alam semesta ini beserta isinya. Semua makhluk yang bernyawa akan mati, termasuk kita manusia. Betapa dahsyatnya tiupan sangkakala dari malaikat Israfil tersebut. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, lalu kapan kiamat itu terjadi? Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya." Artinya Nabi Muhammad tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kiamat itu pasti terjadi. Kita sebagai orang yang beriman wajib mempercayai akan terjadinya hari kiamat tersebut. Karena mempercayai datangnya hari kiamat tersebut merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Lalu setelah alam semesta ini hancur, manusia atau makhluk hidup yang bernyawa meninggal semua, lalu kemudian apa yang terjadi? Allah akan membangkitkan kembali manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Waktu terjadinya hari kiamat tersebut akan dibangkitkan oleh Allah semuanya tanpa kecuali. Bagaimana cara Allah membangkitkannya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mudahnya bagi Allah menciptakan alam semesta ini. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, setelah manusia dibangkitkan, lalu manusia-manusia ini akan digiring ke padang mahsyar. Satu padang yang sangat luas yang tiada batasnya. Untuk apa mereka dikumpulkan? Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka yang ada di dunia ini. Nah, di waktu itu digambarkan kepada kita, kalau manusia ketika itu menerima kitab amalnya semasa di dunia ini dari sebelah tangan kanan atau dari sebelah kanan, itu menandakan mereka akan hidup bahagia di surga. Tapi ketika ada manusia yang diberikan kitab catatan amalnya di sebelah kiri, itu menandakan mereka akan sengsara hidup di neraka. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Sebenarnya peristiwa hari kiamat ini banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Salah satu surat yang menceritakan dahsyatnya hari kiamat itu adalah surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wama adraka mal Qari'ah, dan tahukah kalian dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus. Memahami makna hari pada waktu itu manusia bagaikan laron yang berterbangan dalam jiwa kalian untuk watakunul jibalu kal ahnil manfus, mempersiapkan diri menjadi adalah gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur ketika kita dibangkitkan di hari kiamat. Man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Amin. Ya, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuhu,
Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka balasan bagi mereka itu adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala, api yang sangat panas. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Jangankan kita, gunung-gunung saja bagaikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, bagaikan kapas yang berterbangan. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita untuk berhati-hati dalam hidup ini. Perbanyaklah amal kebaikan dan hindarilah amal buruk dengan sekuat tenaga. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, dari uraian kita tadi dapat kita simpulkan, yang pertama sekali, bahwa hari kiamat itu merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, dan semua makhluk yang bernyawa akan mati. Kemudian yang kedua, kiamat itu ditandai oleh tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Kapan waktu terjadinya? Waktu terjadinya hari kiamat merupakan rahasia Allah. Namun kita sebagai hamba Allah wajib meyakini akan datangnya hari kiamat. Karena meyakini datangnya hari kiamat itu merupakan salah satu daripada rukun iman kita. Setelah manusia meninggal, setelah manusia mati, ketika peristiwa kiamat itu, kemudian Allah akan membangkitkan manusia ini, akan digiring ke padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan manusia. Nah, ketika itu, kalau ada manusia yang diberikan kitabnya dari sebelah tangan kanan, dia akan hidup berbahagia. Tapi ketika ada orang yang diberikan kitab amal catatannya di sebelah kiri, itu menandakan mereka akan hidup celaka. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, bagaimana dengan kita? Apakah kita nanti ingin kitab catatan amal kita diberikan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri? Maka ketika hidup di dunia inilah sebagai penentunya. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami makna hari kiamat ini, sehingga menumbuhkan dalam jiwa kalian untuk berperilaku akhlakul karimah, mempersiapkan diri menjadi orang baik, beramal saleh, sehingga nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, kita diberikan kitab dari sebelah kanan. Amin ya rabbal alamin. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, nanti ada tugas untuk kalian, silakan saksikan video ini sampai selesai. Kemudian soal tersebut kalian tulis di buku latihan dan dibuat jawabannya. Kemudian setelah selesai kalian kirim fotonya kepada guru kalian untuk dikoreksi atau untuk dinilai. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, silakan subscribe dulu. Tapi bagi yang sudah, tidak usah di subscribe lagi. Ketika telah berubah menjadi warna hitam, subscribe-nya tidak usah ditekan lagi. Tapi yang bagi masih berwarna merah, silahkan ditekan. Mudah-mudahan video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.